Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarromah, berjumpa dengan saya di program Kuliah Ramadan, tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Hari ini kita akan membahas tentang kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ustadz yang memang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Ustadz Abdul Ghafur Munir, LCMA. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Iya, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja Ustadz, karena tema kita pada kali ini kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, menurut Ustadz nih ya, bagaimana sih definisi setia dalam kehidupan rumah tangga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja, kita setia ini banyak modelnya. Dan biasanya ini bisa dilihat dari muka orang tersebut. Ya, setia ini kita tidak poligami, itu sudah ada yang mengatakan cukup. Kita tidak selingkuh, itu sudah cukup. Padahal jabaran yang sebenarnya kita setia kepada pasangan itu bukan hanya kita setia menjaga pasangannya saja. Kita bukan hanya setia mengukur nikah 2 atau 3 atau 4, bukan hanya itu. Akan tetapi kita setia kepada istri kita sebagai kita sebagai laki-laki. Misalkan kalau sebagai perempuan bagaimana tugasnya untuk membangun kesetiaan yang abadi. Masker diturunkan saja biar enggak repot ya. Begini, kalau kesetiaan kita kepada istri kita harus membangun awal, kita harus memberikan kehidupan atau memberitahukan kepada pasangan kita kehidupan yang betul-betul transparan semuanya. Misalkan saya sebagai kepala keluarga di rumah itu, saya memberikan jadwal-jadwal saya kepada istri tiap harinya, atau semua kegiatan saya di luar rumah istri tentu tahu. Kemudian selain saya memberikan jadwal-jadwal saya kepada istri, saya juga mengatakan kepada istri, saya misalkan jam sekian sampai jam sekian saya kegiatannya ini, yang mana misalkan saya harus bertemu dengan siapa itu harus disampaikan kepada pasangan kita. Kemudian istri juga berikan istilah bimbingan kecil-kecilan, hati-hati di belakang, di rumah misalkan anak-anak kita dijaga, semua keluarga kita harus tetap kita saling menjaga walaupun kita tidak kumpul dalam satu tempat di setiap harinya. Itu yang perlu kita sampaikan kepada pasangan kita. Kemudian kita tidak pernah memberikan tindakan yang mencurigakan kepada pasangan kita. Kita tidak pernah bohong kepada siapapun, baik itu kepada Allah atau kepada istri atau kepada orang lain, sehingga orang lain itu bermuamalah dengan kita santai-santai saja, karena ngerasa aman, ngerasa terlindungi, dan tidak ada bahaya di antara kehidupan kita semua. Ini yang perlu dibangun. Membangun kayak ini repot. Bukan hal yang mudah. Buktinya banyak orang yang misalkan membangun rumah tangga, menikah, laki-laki dengan perempuan. Ternyata setelah dapat 1 bulan, 2 bulan ada yang cerai. Oleh karena itu, sebab orang yang melakukan perceraian itu karena tidak menjaga
perasaan satu sama lain, tidak menata kehidupan yang betul-betul transparan di antara pihak laki-laki dan perempuan. Misalkan ketika kita beraktivitas, semua aktivitasnya diketahui oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuannya. Setelah kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita juga harus menyampaikan kepada pasangan, kegiatan saya tadi begini. Kegiatan tadi saya di tempat, misalkan di sekolah atau di kantor begini. Itu diceritakan supaya pasangan kita yakin, oh kita di luar melaksanakan kegiatan ini ternyata pasangan saya aman, pasangan saya tidak ada kesalahan di antara keluarga. Kemudian kita harus meyakinkan pasangan itu supaya kita tetap menjadi keluarga yang betul-betul setia satu sama lain. Kemudian kita tidak selingkuh. Itu kesetiaan itu bukan hanya mempertahankan cinta, misalkan yang sifatnya hubungan zaujiyah atau apa bahasa Indonesianya ya, hubungan suami istri di atas ranjang, bukan hanya itu. Misalkan di dalam makanan, misalkan di salah satu waktu si suami harus minum lebih banyak, tidak seperti biasanya, istri itu sudah menyiapkan. Kemudian si suami kadang membawakan oleh-oleh kepada istrinya. Kadang-kadang orang kayak itu tidak berangkat dari hati. Jadi kita membangun kesetiaan harus berangkat dari hati, supaya pasangan kita itu lebih yakin. Kita punya makanan di luar, kadang bawa ke rumah buat istri. Kadang juga istri memberikan makanan yang memang untuk kesehatan kita. Itu bentuk kesetiaan seorang istri kepada suami. Kadang suaminya kolesterol, istrinya masak yang banyak minyaknya. Ini kesetiaan yang kurang tepat. Misalkan suaminya kolesterol, jadi dikasih makanan dan minuman yang kira-kira tidak menambah kolesterol, bahkan yang harus mengurangi kolesterol. Karena ada sebagian perempuan, maaf, yang saya singgung sekarang perempuan, mungkin ntar ada juga yang dari pihak laki-laki. Karena ada seorang perempuan setia untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak setia dalam menjaga kasih sayangnya. Misalkan ada orang perempuan menyuruh suaminya kerja di tengah malam. Ada tetangga ceritanya ketika habis isya berangkat mencari welut, jam 2 pulang karena masih dapat 2 kilo, disuruh balik lagi kerja mencari welut itu oleh istrinya sampai subuh. Padahal setelah jam 6 suaminya berangkat kerja. Ini perempuan yang setia hanya mempertahankan pernikahannya, namun tidak setia dalam memberikan kasih sayang yang tulus dari hati. Begitu. Ini perlu diingat oleh para perempuan ketika suami pulang dari pekerjaan tidak membawa hasil yang menurut dia cukup, kita harus menata kata-kata yang kira-kira tidak menyakitkan pasangannya. Ini yang perlu dibangun oleh perempuan. Begitu juga oleh laki-laki. Laki-laki itu pertama harus bisa meyakinkan istrinya bahwasanya dia itu orang yang mengayomi istrinya dari berbagai masalah. Perekonomian, sosial, semuanya harus meyakinkan bahwasanya orang laki-laki itu bisa melindungi seorang istri. Namun banyak orang laki-laki ketika di pernikahan dapat 1 tahun 2 tahun
dia punya kenalan dengan perempuan lain di luar, kerja, sukses. Setelah sukses, ya istrinya ketinggalan di rumahnya atau ditinggal di rumahnya, sedangkan dia setelah sukses bersama perempuan lain di luar. Nah, ini yang perlu kita kaji. Laki-laki yang semacam ini banyak. Ada laki-laki yang sifatnya setia, mempertahankan hubungan pernikahan, sedangkan di luar dia juga punya banyak perempuan. Ada yang memang semacam itu banyak. Begitu juga ada orang yang mempertahankan pernikahan saja, namun tidak mempunyai kasih sayang yang tinggi kepada istrinya. Maaf, banyak perempuan minta cerai karena sama suaminya pagi disuruh kerja, membarengi anaknya, kemudian di malam hari juga punya PR sebagai kewajiban suami istri. Kemudian dia juga menanggung semua kebutuhan yang ada di rumah tangga itu. Misalkan nyuci baju di pagi hari, kemudian disuruh kerja, nemenin anaknya, semuanya dihandle, sedangkan laki-lakinya cuman main-main, jam sekian main di pasar ini, siang lagi ntar habis duhur pindah ke mana atau ke pasar lain atau kemana, ke kota lain. Nah, ini yang perlu kita kaji sebagai laki-laki. Tidak boleh seenaknya saja memberikan keputusan, apalagi di dalam Islam laki-laki itu yang mempunyai hak untuk memisah antara laki-laki dan perempuan, atau istilahnya talak itu jatuh pada keputusan laki-laki. Ini betul-betul dijaga. Dari perempuan juga harus menata kehidupannya supaya suaminya yakin bahwasanya perempuan tersebut setia zahiran wa batinan. Kemudian juga si suami harus meyakinkan istrinya bahwasanya dia adalah satu-satunya orang laki-laki yang bisa mengayomi istrinya zahiran wa batinan. Jadi kita yang mau menjadi keluarga yang betul-betul menggapai mawaddata warahmah, ini harus punya tahapan yang panjang. Kalau setelah nikah kita harus menata ya kayak tadi ini. Tapi kalau sebelum nikah itu jauh lebih panjang dan lebih dalam kajiannya. Ya, mungkin itu sebagai opening dari saya sebagai narasumber menyampaikan. Monggo seandainya ada pertanyaan atau apa. Nah, pemirsa, sudah kita dengar sendiri kan penjelasan dari Ustadz tadi bahwa kesetiaan itu memang bukan hanya bukan dalam artian yang tidak selingkuh itu atau berpoligami, bukan hanya seperti itu, tapi karena memang kesetiaan itu butuh butuh kasih sayang yang tinggi, yang memang tinggi begitu ya. Jadi saya sama istri punya kasih sayang besar, saya punya cinta yang besar, tidak punya cinta kepada orang yang lain, begitu. Jadi istilahnya misalkan begini, saya cinta kamu Dik, begitu. Tapi kepada orang yang kedua, saya juga cinta sama kamu, bukan ucapan seperti itu. Jadi menyatakan cintanya ya betul-betul paten hanya satu orang. Saya hanya cinta kepadamu Dik. Itu yang harus diucapkan laki-laki kepada istrinya. Kemudian istrinya juga sebaliknya, saya cuman mencintai orang laki-laki jenengan suamiku, jenengan kekasihku, begitu. Jadi cara membicarakan soal cinta dia betul-betul terjaga dan ditata. Kemudian cara mengimplementasikan cintanya juga harus ditata, begitu ya. Seperti itu. Ya, gimana kalau di kehidupan nyata, apa
cinta seseorang itu kadang terbagi-bagi. Buktinya satu orang punya istri 2, si simpenan yang tidak sama-sama diketahui 3, si lain belum kenal di jalan. Nah, itu laki-laki yang tidak menjaga pernikahannya dengan baik, sehingga seandainya suami kayak itu dan istrinya minta talak, itu jangan heran, karena si suami bertindak yang kira-kira memberikan kesempatan untuk perceraian di antara suami istri. Oleh karena itu, kita kalau ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah abadi dunia akhirat, kita harus saling menjaga perasaan pasangan kita. Kalau kita laki-laki, kita harus menjaga perasaan istri saya. Maaf, ada cerita di keluarga saya sendiri. Saya dulu nikah dapat beberapa bulan tidak punya anak, bahkan terhitung 1 tahun lebih tidak punya anak. Akhirnya istri saya mempersilahkan saya nikah lagi, istilahnya poligami. Tapi saya jawab kepada istri saya nikah itu tidak wajib punya anak, namun saya nikah wajib menghormati perasaan istri saya. Saya jawab begitu kepada istri saya. Kemudian selang beberapa bulan saya punya anak 1. Ya alhamdulillah. Setelah beberapa tahun dari pernikahan 5 tahun, malahan saya dikasih 2 anak laki-laki kembar. Nah, berarti itu hanya depending saja. Kalau kita gegabah dalam memutuskan tindakan kita, maka keluarga itu akan bercerai-berai. Monggo kita harus hati-hati dan kita harus menata di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu pasangan kita kayak apa. Monggo, mungkin cukup ini di sesi pertama, mungkin kita akan lanjutkan ke berikutnya. Monggo, saya serahkan kepada. Nah, pemirsa, dalam kehidupan berumah tangga itu memang harus betul-betul saling menjaga ya. Lah, di segmen kedua nanti kita akan lebih dalam membahas tentang kesetiaan itu dalam berumah tangga. Jangan kemana-mana, tetap di program Kuliah Ramadan, Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan,
mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Lailatul Mukaromah. Tentunya masih di program Kuliah Ramadan Jawa Pos Radar Semeru TV segmen kedua. Nah, pada segmen kali ini kita akan lebih dalam membahas kesetiaan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, langsung saja Ustadz, gini, itu tips dan trik dalam kehidupan berumah tangga itu ya, kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga itu bagaimana sih Ustadz? Ya, kita istilahnya harus mengamalkan ada ta'awun dan tafahum. Ta'awun tolong menolong satu sama lain, kemudian tafahum itu saling memahami. Nah, ya. Jadi kita ketika membangun rumah tangga yang kira-kira bisa abadi, kita harus ada perasaan ta'awun. Misalkan kita membagi tugas dengan istri. Ini pengalaman dulu saya waktu awal-awal nikah. Ketika saya masak, istri nyuci. Ketika saya nyuci, istri masak. Nah, jadi dari pagi itu sudah ini kerjasama. Jadi kita harus tolong menolong. Ketika kita berangkat kerja jam 6:30 misalkan ya. Jadi yang belum selesai harus dibantu. Misalkan istri saya masak belum selesai, saya bantu. Misalkan goreng tahu, misalkan goreng ikan. Hal yang sepele kayak ini itu banyak terjadi menjadi pertengkaran di dalam kehidupan berkeluarga. Buktinya ada laki-laki marah kepada istrinya ketika mau berangkat kerja, dia belum makan atau belum sarapan, dia marah-marah kepada istrinya. Maaf, dan kita harus bisa menyikapi. Maaf, kadang saya punya tugas jam 5 sudah di tempat kerja. Istri itu menyiapkan makanan sebelum subuh. Padahal saya tidak minta. Kadang-kadang saya ketika mau berangkat kerja, saya bilang kepada istri, tidak usah menyiapkan makanan. Saya sudah disiapkan makanan di tempat kerja. Istri tetap menyiapkan makanan. Saya tidak menuntut, melainkan saya sudah disiapkan oleh istri. Sehingga ketika perasaan istri lebih, saya merasa sayang dan mempunyai sifat kasih sayang yang tambah besar atau tambah abadi kepada istri, itu akan muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, ketika kita hidup di keluarga, saling membantu. Saling membantu. Ketika tugas istri tidak selesai, suami harus menghandle. Atau kebalikannya, ketika suami punya tugas belum selesai, istri harus paham membantu tugas seorang suami. Ini istilahnya ta'awun di dalam keluarga. Misalkan di dalam bab ekonomi, ta'awun, seorang suami mempunyai pendapatan dalam tiap bulannya 3 juta umpamanya. Seorang istri harus membangun atau membantu suaminya supaya memperkecil pengeluaran. Ini sifat seorang istri dalam membangun keluarga supaya bisa menggapai mawaddata warahmah sekaligus abadi keluarganya tanpa cerai-berai. Oleh karena itu kita harus mengimplementasikan ta'awun, saling membantu itu
dengan cara memperkecil pengeluaran. Seorang istri harus jeli dalam menata perekonomian. Misalkan ketika kita beli lauk pauk di dalam keluarga cukup 10.000, misalkan kita cukupkan 10.000, tidak boleh lebih dari 10.000. Misalkan ini cuman sekedar reng-rengan. Kehidupan di Lumajang ini, misalkan sayurnya bayam 1.000 dapat, tempe 2.000 dapat, kemudian tahu 2.000, kemudian ikannya misalkan berapa dan minyaknya berapa. Itu betul-betul dipikirkan sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Kalau 10.000 cukup, dicoba keesokan harinya, gimana ya kalau besok saya berusaha membelanja untuk lauk pauk saja 9.000. Seandainya dihitung per hari kayak itu, gimana seandainya minyak goreng kalau beli 10 liter dapat diskon berapa, kalau beli 5 liter dapat berapa. Itu dipikirkan. Ini bentuk ta'awun di dalam rumah tangga, dalam perekonomian, ya. Kemudian si suami juga harus berusaha mendapat lebih banyak pendapatannya. Namun tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Jadi sesuai dengan kemampuannya, supaya kita itu bekerja ini untuk kita hidup bersama, bukan istilahnya kita kerja untuk sakit. Ada seseorang atau orang laki-laki yang kerja berlebihan demi keluarganya, namun sampai larut malam sehingga lupa dengan istirahat, lupa dengan makan, lupa dengan minum, yang ujung-ujungnya dia sakit menyusahkan keluarganya, bahkan dia rela meninggal demi meningkatkan perekonomian. Setelah dia meninggal malahan keluarganya gelabakan, susah karena harus ditinggal oleh seorang ayah. Oleh karena itu kita harus ta'awunnya harus seimbang. Kemudian yang berikutnya atau ini kedua, tafahum, saling faham. Ini untuk membangun keluarga yang jauh lebih abadi. Misalkan suaminya capek, ya seharusnya butuh wedang jahe, istilahnya orang Jawa, ya kita bikinkan. Seharusnya butuh teh hangat, kita bikinkan. Seorang suami butuh misalkan biasanya karena dia kolesterol, misalkan butuh minuman yang memperkecil atau mengurangi kolesterol, dibikinkan begitu. Itu dari sikap seorang istri kepada seorang suami. Ini tafahum yang dari seorang suami kepada istri. Contohnya kayak ini. Istri misalkan punya riwayat lambung, ya kita jangan suka membelikan makanan yang kira-kira membahayakan lambung si istri. Kemudian kita tahu istri misalkan butuh makanan yang misalkan mengandung lemak, misalkan kayak daging, ya kita juga harus sering membelikan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh lebih dan kita tidak boleh kurang dalam menjaga kehidupan seorang istri. Misalkan tafahum, istri butuh ke warung, kita perbolehkan karena kewajiban misalkan belanja.
Kalau tidak belanja, kita mau makan apa dengan anak-anak kita? Itu diperkenankan karena hal yang benar misalkan. Namun ada di antara laki-laki yang melarang istrinya keluar rumah, namun menuntut untuk makan yang enak-enak, sedangkan kebutuhan dapur tidak pernah dipikirkan. Jadi kita hidup di keluarga dengan kehidupan yang sama-sama saling menghormati, sama-sama saling paham dengan kebutuhannya, saling paham dengan kewajibannya, saling paham dengan watak pasangannya. Nah, ini yang banyak orang tidak paham ketika istri butuh sesuatu tidak dilaksanakan atau tidak diberikan, sedangkan kebutuhan suaminya dipenuhi semua. Ini tidak seimbang. Oleh karena itu saya katakan sampeyan harus seimbang dalam melaksanakan kewajiban di dalam keluarga. Mungkin ada yang perlu kita sharing bareng, monggo. Nah, seperti itu. Lah, pemirsa, perlu diingat karena memang dalam kehidupan rumah tangga itu butuh pengetahuan, butuh kepemahaman terhadap pasangan kita masing-masing. Dan juga ta'awun tadi, kita harus saling membantu, entah si istri yang sedang kena musibah ataupun sebaliknya, atau si suami yang terkena musibah. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu memang harus saling membantu dan saling memahami seperti yang sudah dijelaskan tadi. Iya, begini, untuk kita sebagai seorang yang berkeluarga, kita juga harus saling bertanya, apa kepentingan keluarga saat ini, apa kebutuhan keluarga yang wajib saat ini, atau kita musyawarah kecil di dalam keluarga. Jadi kita harus transparan kebutuhan keluarga kayak apa, kebutuhan keluarga 1 tahun yang akan datang kita harus pikirkan, kebutuhan keluarga jangka panjang misalkan 10 tahun yang akan datang, kita harus sama-sama memikirkan bersama satu sama lain. Misalkan suami dan istri harus seimbang begitu. Ya, monggo, ada yang perlu ditanyakan atau dimusyawarahkan, monggo. Ini masih kurang 2 menitan. Alhamdulillah, semoga bisa diingat ya. Mungkin terakhir ada pesan dari Ustadz. Oh iya, pesan-pesan saya kepada pemirsa semuanya. Jadi kita berusaha memenuhi kewajiban. Jangan kita meminta hak kita kepada orang lain terlebih dahulu, sedangkan kita tidak pernah melaksanakan kewajiban. Jadi kita sebagai makhluk yang bersosial, kita harus memberikan kewajiban kepada orang lain, khususnya ini berkenaan dengan pasangan suami istri. Kita sebagai laki-laki harus memenuhi kewajiban kita kepada istri. Seandainya ada para perempuan atau para istri yang di rumah masing-masing harus memenuhi kewajibannya, jangan menuntut hak saja. Jadi kita sebagai makhluk sosial, saya ulangi, kita harus penuhi kewajiban dan kita tidak peduli dengan hak kita. Seandainya ada hak kita yang kurang, kita harus nerimanya. Kalau bisa kita tidak peduli dengan hak kita, kita harus peduli kewajiban kita sejauh mana kita laksanakan. Insya Allah hak itu akan datang dengan sendirinya, dan dengan ikhlas pasangan kita akan memberikan hak kita sepenuhnya. Tanpa kita minta, hak kita sudah dipenuhi oleh pasangan kita, dan mudah-mudahan kita semua akan menggapai istilah mawaddata warahmah di dalam kehidupan ini, dan kita menjadi orang yang sukses membina rumah tangga dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena saya mengimplementasikan istilah ta'awun dan tafahum sejauh
itu atau sedangkal itu. Maaf, ini sekedar pengalaman dari keluarga. Kalau ada kekurangan ya cuman sekedar itu saya mengimplementasikan ajaran agama Islam. Sekian dari saya, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah perjumpaan kita kali ini, tetap saksikan program kuliah Ramadan tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan jangan lupa tetap ikuti kuis dengan menjawab pertanyaan dari narasumber yang disampaikan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.